باشر محيي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kebaikan amaliyah ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab diangkat dan dihapusnya segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pengajian tentang Babu Fadli Salatit Tatawwu, bab menjelaskan tentang keistimewaan sholat sunnah. Di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan fasilitas untuk mempermudah hamba-hambanya untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi Allah Ta'ala ciptakan surga dan Allah Ta'ala siapkan jalannya. Tinggal kitanya aja lagi hendak memilih jalan ke kanan atau hendak memilih jalan ke kiri, itu pilihan. Nah, tapi jalannya sudah disediakan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Terkadang di antara perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnat. Nah, ini yang sunnat ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Karena ibadah-ibadah yang wajib itu kada menjamin sudah kita kerjakan dengan sempurna. Kita sembahyang maghrib, awak sembahyang hati kegawian.
kita sembahyang zuhur, nah, orang sembahyang, awaknya sembahyang, nah, tapi pikirannya mengatakan tukul pada ingat tak, kita simpan nih, bisa hilang nih. Nah inilah kekurangan kita dalam melaksanakan yang wajib. Maka bentuk rahmat Allah kepada kita, supaya ibarat kapal itu pada rongkang, Allah Ta'ala siapkan dampul gasan menapali kekurangan dan lubang daripada ibadah kita itu. Maka ini yang disebut dengan sholatul tatawwu, sholat sunnah. Anil Hasan al-Basri, dari Sayyidina Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alaihim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil musalli thalathu khisalin, orang yang melakukan salat sunat terdapat 3 keistimewaan. Ini salat sunatnya umum. Salat sunat itu ada namanya rawatib. Nah, rawatib ini yang kita sebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Ada namanya salat sunat mutlak. Nah, ini sembahyang hajat, sembahyang hadiah, yang kita sambat sembahyang hadiah, walaupun di zaman Nabi itu tidak sembahyang hadiah. Nah, habis itu sembahyang taubat, atau misalnya lagi bina ada waktu kosong, ajarnya daripada mau umut lebih baik sembahyang ini. Nah, ini sembahyang sunat mutlak. Bagi orang yang sholat sunnah itu mempunyai 3 keistimewaan, atau akan mendapatkan 3 keistimewaan. 1, tahuffu bihil malaikatu min qadamihi ila inanis samai. Orang yang sedang sholat sunat akan diliputi oleh malaikat dari bawah kakinya sampai ke atas puncak langit. Jadi dari bawah batis sampai puncak langit itu dipenuhi dan diliputi oleh malaikat. Wa yasqutu alaihi al-birru min inanis samai ila mafraqi ra'sihi. Yang kedua, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjatuhan kebaikan dari atas langit, nah gugur ke atas kepalanya. Kita hendak membayangkan, ini kan ujian Nabi, akan berjatuhan kebaikan dari atas langit, nah jatuh ke kepalanya. Kita bayangkan hari hujan, nah, lalu Ian berdiri di tengah karta. Banyu hujan itu kan guguran dari atas. Kira-kira Ian begana setengah menit aja di situ, di tengah jalan tuh, asal tidak kendaraan lah. Begana setengah menit aja di situ, kira-kira nang kayak bawah kita basah kepala. Ini setengah menit. Kita berdiri semenit, 2 menit sampai 5 menit. Itu amunnya kita tandai pakai drum, bisa hibak drum. Nang kayak itulah gambaran orang yang sedang sholat sunat, maka selama sholat itulah kebaikan dari atas akan turun ke atas kepalanya. Nah, selama
semakin lawas kita sembahyang, maka akan semakin banyak kebaikan itu datang ke dalam hidup kita. Apalagi kita sembahyang sunat tarawih. Sembahyang tarawih itu berapa? Sejam sampai lah. Sejam sampai. Nah, bayangkan pian selama sejam itu kebaikan berjatuhan ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita. Nah, maka amunya kita tahu nih keistimewaan ini. Keistimewaan ini kita ada mencari lagi bang masjid yang 10 menit tuntung tadi. Kita pasti mencari keliling kita di mana masjid yang menghatamkan Al-Quran. Nah, biasanya 2 jam hanya tuntung itu. Nah, bayangkan selama kita sholat, selama itu juga kebaikan rahmat itu akan datang ke dalam diri kita. Nah, menjadi yang hancap-hancap juga rahmatnya. Bagus di situ dia hancap dia. Nyaman lah kesulitan. Kita ini enak kayak itu tadi. Kayak patok. Sembahyang kayak patok. Jangan kau pulang lah kalau bisa bersembahyangan masuk surga. Jangan kau pulang. Karena Nah, tapi semua keistimewaan ini disebabkan apa? Disebabkan kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kita ini lain umat Nabi, kada dapat keistimewaan ini. Kita banyak-banyak bersyukur, berterima kasih, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmat, kasih sayang yang kita dapatkan dari Allah, nah, itu disebabkan dengan dijadikannya kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa malakun yunadi, dan yang ketiga akan ada malaikat yang memanggil, yang berucap, Lau ya'lamu hadal musalli man yunaji man fatala. Andai orang yang sholat ini tahu siapa yang sedang dia munajatkan, yang dia ajak bicara, siapa yang dipanderinya, niscaya dia tidak akan pernah terpikir untuk berpaling. Cuma karena kita ini rancak kada sadar. Nah, ujar Rasulullah, andai kita yang sembahyang ini ujar malaikat, andai kita yang sembahyang ini sadar siapa yang sedang kita pandiri di dalam sholat itu, maka kepikiran hendak ampih sembahyangnya apa tidak? Kehendaknya itu berawas-awas taruh sembahyang. Kenapa? Karena sadar siapa yang dipanderinya. Cuma kebanyakan kita banyak kada sadar. Nah, siapa yang sedang kita munajatkan di dalam sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kita ajak bicara di waktu sholat? Allah yang memberi kehidupan kita. Siapa yang sedang kita ajak bicara di waktu sholat? Allah yang memberikan kita makan, minum, dan pakaian. Siapa yang kita ajak bicara di waktu sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala sesuatu tanpa Allah meminta balasan. Nangke apa Allah Ta'ala sayangnya lawan kita. Maka di waktu sholat itu, andai kita bujur-bujur sadar kita ini berpandai lawan siapa yang kita hadapi,
Yang kita hadapi ini orang yang sangat mencintai kita, orang yang menyayangi kita. Bahkan Allah ciptakan kita dengan sifat rahmatnya. Nah, udah ambil contoh supaya nyaman kita membayangkan. Pernah gue pacaran lah, ada suara ujur, ada hilang apanya nih. Ian yang pernah merasa senang lawan babinian yang senang lawan lelaki ya, yang merasa yang merasa kerindangan, merasa keganangan. Kira-kira waktu berdapat hendak lakas-lakas tak pisahkah, hendak lawas-lawas bertamu kah? Nah, ini kan udah ada kisah sih Din. Si Dinnya terlalu banyak pengalamannya. Banyak garam. Banyak garam masin. Banyak pasir. Kira-kira tuh lah. Kenapa? Karena kita tahu, julak Putin ini sayang bener loh. Nah, hujannya saban hari mengirimi makanan. Nah, kena siang mengirimi lontong, malam kena mengirimi masak kembang. Isuk nangkah itu pulang. Saban hari ditakuni apa kabar sehat kah? Alhamdulillah sehat. Amunnya garing, nah diobati ya kan. Baju pina buruk ditukarakan. Nah, kira-kira ketika kita sudah merasa diperhatikan, disayangi oleh seseorang, pas berdapat, hendak lakas-lakas berpisah atau hendak belawas-lawas bertamu? Pasti hendak lawas-lawas bertamu. Nah ini, andai orang yang sholat itu sadar, faham, mengerti siapa yang sedang dia ajak bicara waktu sholat, siapa yang dihadapinya waktu sholat, niscaya dia tidak akan terpikir untuk berpaling atau berampi. Nah, makanya Rasulullah itu kan pernah sujud sembahyang. Rasulullah itu pernah sembahyang sunat di waktu malam, hatta yanfatiha qadamahu, sampai ujar Siti Aisyah, dua lintuhut Nabi ini bengkak. Bengkak kenapa? Karena banyak sholat, lawas berdiri, lawas sujud. Itu Nabi. Keasikan. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah Allah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Pian ini sudah dijamin dosanya, dijamin masuk surga, dosa diampuni. Tapi kenapa masih sembahyang sampai bebangkakan betis? Lalu ujar Nabi, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Kenapa? Karena waktu sholat itulah saat-saat kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman kita ini tadi banyak yang kada paham, banyak yang kada sadar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amunnya kau Fatihah tawan surah itu sekali nafas. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imbah tuntong sembahyang Allah. Kira-kira ampunya mangga itu kawalah kita khusyuk, hilang apa khusyuk lah. Nah di sini karena kita yang kada sadar siapa yang sedang kita hadapi tadi. Makanya ujar ulama itu kan kalau kita sembahyang itu sembahyang nang kayak orang garing.
Cuman jangan juga kayak orang garing bujuran. Ya sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya guringan, sembahyang subuh pulang pakai ke rumah. Hilang jamaahnya tuha pulang. Sudah tuha, imbal begadang malam. Hampir begadang, alhamdulillah. Nah, ujar ulama, sholatlah seakan-akan ini sholat perpisahan. Sembahyang orang garing menggeba. Nah, maksud sembahyang orang garing itu bukan kayak orang garing bujuran. Nah, tapi sembahyang orang garing itu santai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai Allahu Akbar. Santai sembahyangnya. Allahu Akbar. Koper. Ini tiap seminggu aja berurut tim ya. Allahu Akbar. Berapa kali terbulik kita? 2 kali terbulik, 3 kali terbulik, tetap sembahyang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Magirnya berapa kali sudah? Nah, sami Allahu liman hamidah. Santai. Allahu Akbar, dakuk lantai bunyi segancaman. Nah, jadi ujar ulama sholat itu kayak sholat perpisahan, sholat orang yang garing kayak apa? Nah, cuman jangan menggaring, santai, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Terlalu lambat di demo jamaah, terlalu cepat kasihan yang tuha. Yang tuha ini kan setelannya kada pas lagi tuh. Allah, jadi kita pilih ke belakang. Lihat jamaah ini anum ke tuha, amunnya anum ya kita santai. Tapi amunnya tuha jangan dipetigas. Kasihan imbah tuntung. Assalamualaikum warahmatullah. Prak jar pinggang berbunyi. Nah, karena setumat-tumat mau urut kalian tuhun. Nah, jadi kita itihi dahulu siapa yang ada di belakang kita. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min bani Adam kulla yawmin sadaqah. Di waktu pagi, setiap persendian yang ada di anggota tubuh kita ini bisa dijadikan sedekah atau harus disedekahi. Jangan kada disedekahi. Amunnya kada disedekahi, ya tadi bisa garing. Kenapa? Persendian kita ini harus dimakani juga dengan sedekah. Ada berapa persendian kita di awak ini? Ada berapa? 360 sendi di awak kita. Nah, 360 sendi ini harus kita sedekahi. Nah, di batis kita ini ada jeriji berapa sendi? Jeriji ini harus kita sedekahi. Nah,
Di kulo kita ini ada sendi, di bahu ada sendi, sampai jeriji kita ini ada 15, ada berapa? Nah, seberataannya 360 ini harus kita tunaikan haknya. Harus kita sedekahi supaya sehat seberataan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amruka bil ma'rufi sadaqah." Memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan bernilai sedekah. Kita kadang-kala bersedekah, menyuruh orang bersedekah, kita dapat pahala sedekah. Wa nahyuka 'anil munkari sadaqah. Dan mencegah daripada kemungkaran juga bernilai sedekah. Nah, ada misalnya orang bersaung ayam. Orang bersaung ayam, iba bersaung ayam bertaruhan hapulang. Jadi ujar kita tolong amunnya hendak bertaruhan, hendak berjudi, menyaung ayam jangan di sini. Nah, pian bawa ke higa kuburan sana aja. Lalu ini yang jauh kada jadi menyaung ayam di kampung kita. Nah, maka itu sudah bernilai sedekah. Suruh baka buncu, suruh menyaung ayam di kuburan. Ayam itu mau di kuburan bisa bukanya. Jadi amun ayamnya buka, ada jadi bersaung. Ayam itu diantara binatang yang bisa mendengar keadaan di dalam kubur. Itu ayam, kucing sama. Nah, jadi suruhnya ke pebuncu di ujung kuburan namanya mendengar, punya di dalam bukaan ada jadinya bersaung. Apalagi yang bisa mendengar orang yang ada di dalam kubur. Apa marah? Jin itu bisa mendengar. Nah, itu mencegah daripada kemungkaran bernilai sedekah. Wa mubadha'atuka ahlaka sedekah. Dan menggauli istrimu juga bernilai sedekah bagi yang berisi bini. Haji siapa? Sama ibadahnya kan. Jadi Aja hadiah saya ketawa aja. Jadi kita ini Masya Allah di dalam Islam ini luar biasa. Jalan untuk masuk surga itu banyak benar Allah Ta'ala bukakan. Kita berisi duit ke tidak, suruh orang sembahyang, kekanakan suruh sembahyang 4 pengajian duduknya itu sedekah sudah. Ada pulang yang kekanakan baklahi, kemudian kita jangan baklahi, kayaknya ditatap malaikat tangannya. Kada jadi baklahi, sedekah sudah, menyamannya kita sudah jalan geser masuk surga. Nah, menyuruh kebaikan kada bisa, melarang kemungkaran kada bisa, bersedekah kada duitnya, cuman ini ada. Nah, rancaki. Rancaki menggauli bini. Nah, di situ pangjalannya sudah. Awal dipakai. Mudah-mudahan ada aja jalannya kena. Nyamunya gigi itu sudah tumbuh, ada awas tak? Ukur kedua. Nyaman kalau lah kita di dalam Islam ini macam-macam. Nah, bini ke tidak, duit ke tidak, ya tadi suruh orang berbuat baik. Cuy banyakin baca salawat. Salawat si cucu tadi kita dapat pahala sedekah.
Kemudian ujar sahabat, wahai Rasulullah, apakah ketika seorang suami menggauli istrinya itu bernilai sedekah? Lalu ujar Nabi, bagaimana ketika mohon maaf kemaluan kalian letakkan pada yang haram, apakah itu akan menjadi dosa? Ya wahai Rasulullah. Nah seperti itu juga ketika kalian letakkan kepada yang halal, maka itu akan bernilai sedekah. Qala wa yujzi'u an dzalika kullihi raq'atat duha. Ujar Nabi, sabarataan amalan tadi itu terkumpul pada 2 rakaat sholat duha. Kita menyuruh orang berbuat baik kada kawan. Ada orang berbuat dosa kada wani managur. Bini kadida sakit benar bini sudah nih. Ya kalau berzikir boleh, istighfar kada, membawai berbuat baik kada juga. Coba kamu pulang lewat jalur bini tadi hendak masuk surga, nah kada kadida juga belum sampai tulisannya lagi. Nah ternyata masih ada terbuka pintu surga ini. Ujar Nabi, wa yujzi'u an dzalika kullihi raq'atat duha. Kalau sabarataan itu kata kau gawi sembahyang duha 2 rakaat, pahalanya sudah mewakili ibadah-ibadah yang kata kau kita gawi tadi. Nah 2 rakaat duha. Nah apabila waktunya sembahyang duha ini imba subuh, jam berapa? Jam 8 sampai siang. Oh yang paling bagus. Karena Ustaz Tony ujar sebelumnya jam 8 sampai jam 9 paling bagus. Nah tapi waktu dimulainya itu imba habis mulai syuruk gitu. Jadi orang yang sembahyang isyraq itu bisa dikatakan sembahyang duha. Orang yang sembahyang duha bisa dikatakan sembahyang isyraq, karena ada ulama mengatakan bahwasanya sembahyang isyraq dan duha itu sama karena waktunya pun sama. Nah gawi keduanya bagus lagi, dapat pahala haji dan umrah. Nah kita ini berhaji kata kawan, umrah belum lagi. Umrah. Nah, tapi syaratnya ujar Nabi kan barang siapa sholat ghada atau sholat fajar. Sholat fajar ini ya sholat subuh berjamaah. Berjamaahnya ini ujar ulama bisa berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah. 2 laki bini atau lawan anak berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir. Duduk berzikir sampai terbit matahari. Jadi kalau kita melihat hadis Nabi ini, ujar Nabi duduk berzikir menghadang sampai terbit matahari. Jadi menghadangnya itu sambil berzikir, kada sambil memasak, kada sambil memutar tapasan di mesin cuci, kada menunggu ini, kada sambil menonton Mama Dedeh, kada. Tapi menunggunya ini duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu sembahyang 2 rakaat. Itu pun kada boleh dipisah dengan perkataan-perkataan dunia. Jadi bau beranai, bau berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis akan imbah tu mengaji,
Nah, jangan dipisah dengan ucapan-ucapan yang sifatnya duniawi. Kalau dipisah dengan ucapan, hilanglah kesunahannya. Kada dapat kita. Ada di sejadah situ juga zaman balik lagi. Ini soalnya kalau melihat zahir hadisnya itu duduk. Nah, walaupun memang ada ulama mengatakan, misalnya dari masjid berjamaah lalunya boleh ke rumah. Nah, ini kada apa-apa. Asal tadi jangan dipisah oleh perkataan-perkataan dunia. Karena sembahyang sunat itu yang paling afdol di rumah. Jadi mbahnya berjamaah di masjid ke rumah. Nah, ini boleh. Asal jangan sambil di jalan mau warung, dorong nasi kuning, mau nasi parut dulu ya. Nah, ada kawan. Apalagi main catur. Main kapit. Nah, di dalam hadis itu ujar Nabi, barang siapa sholat duha 2 rakaat itu lam yuktab minal ghafilin, tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Yang ujar Allah, wala takum minal ghafilin, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian menjadi orang yang lalai. Karena orang yang lalai ini akan menyesal di dunia dan akan menyesal di akhirat. Nah, dengan kita sholat 2 rakaat duha, itu kita kada termasuk daripada orang yang lalai. Diselamatkan, dibebaskan daripada orang yang lalai. Wa man shallaha arba'an kutiba minal abidin. Dan barang siapa sholat sunat duha 4 rakaat, maka akan ditulis sebagai ahli ibadah, asal rutin menggawinya saban hari. Amunnya sekali seumur hidup, nah ini namanya apa? Namanya asal jadi aja, asal ada. Kadang awata termasuk ke dalam minal abidin. Jadi rutin kita setiap hari itu 4 rakaat. Nah, tulisannya itu derajat kita termasuk daripada abidin, ahli ibadah. Wa man shallaha sittan lam yattabi'hu yawma idzin dhanbun. Lam yatba'hu yawma idzin dhanbun. Dan barang siapa salat duha 6 rakaat, maka tidak diikuti, maka dia tidak diikuti pada hari itu oleh dosa, artinya terlepas dari dosa. 6 rakaat maksimal 12. Ini masih setengah lagi. Isyraq 2 rakaat. Okay. Kalau duha maksimal 12 rakaat. Dan mengerjakannya 2 rakaat. Karena sembahyang duha ini sembahyang siang. Sembahyang duha ini 2 rakaat karena memang itu anjurannya. Nah, adapun sembahyang sunat mutlak. Misalnya pian hendak sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih itu kan sembahyang sunat mutlak. Nah, kalau menggawinya siang lebih afdol langsung 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau menggawinya malam 2 rakaat. Karena ujar Nabi, salatul laili mathna. Salat malam itu 2-2. Pian hendak sembahyang witir itu jangan 3 langsung, tapi 2-1. Atau hendak 11 langsung 11 rakaat 1 kali salam boleh. Tapi paling afdol 2 karena ujian Nabi salat malam itu 2 rakaat.
Wa man shallaha thamaniyatan kutiba minal qanitina. Dan barang siapa salat duha 8 rakaat, maka dia akan dicatat sebagai orang yang qanitin. Qanitin ini sebuah kedudukan yang Allah Ta'ala berikan. Wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, jadi ada kedudukan qanitin. Wa man shallaha ashran bunya lahu baitun fil jannah. Dan barang siapa salat duha sebanyak 10 rakaat, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Rutin kita 10 hari lah, 10 buah kita diisi rumah. Kalau disewakan pun ya, 1 juta sebulan. Sewakan ahli neraka hendak ahli rumah tak. Dan barang siapa salat duha 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, juga akan dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga, sama dengan 10 rakaat. Tapi ujar ulama, sembahyang duha ini diantara sembahyang yang unik. Batas paling banyak sembahyang duha itu 12 rakaat. Nah, seharusnya semakin banyak rakaat semakin afdal. Nah, sembahyang duha kata malah yang 8 rakaat itu yang paling afdal dibanding kita sembahyang 12 rakaat. Kada tahu ulun. Karena memang ini mungkin sudah menjadi sudah menjadi nilainya itu ta'abbudi. Ta'abbudi itu kita disuruh pakai kepang sudah. Jadi kenapa jangan sembahyang isya atau 4 rakaat jangan 5 atau banyak pahalanya? Ada. Nah, ada di situ nilai ketaatan kepatuhan kita. Nah, di dalam sebuah riwayat ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil jannati baban yuqalu lahu babud duha." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu duha. Jadi nama lawangnya itu ad-duha, lawang duha. Fa'idha kana yawmal qiyamati nada munadin. Apabila sudah di hari kiamat, maka akan ada suara yang memanggil, aina alladhina kanu yudimuna ala salatil duha. Ujar suara tadi mengiau, mana orang-orang yang selalu, nah ingat bahasanya, selalu, kadang awas seminggu sekali, apalagi setahun sekali. Kemana atau mana orang-orang yang selalu istiqomah salat duha? Ujar suara tadi, hadza babukum fadkhulu. Ini adalah pintu kalian, maka silahkan masuk melewati pintu duha ini. Bagi orang yang selalu istiqomah dan senantiasa mengerjakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Kita 2 rakaat itu tapi istiqomah. Istiqomah ya tuh yang larang biar gambaran semalam 50 juta jujurannya. Istiqomahnya tuh yang larang. Kita tawaf beribadah langsung 8 rakaat, cuma 3 kali menggawi. Imbah itu 3 tahun gak ada berduaan lagi. Rahmat. Nah, istiqomahnya ini yang ujar Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka itu istiqomah, apa aja istiqomah? 'Ala tariqati, melakukan kebaikan, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya mereka akan kami kucurkan air yang sangat banyak. Artinya akan dapat madad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu karena kita bisa diberikan ilmu yang tidak pernah kita ketahui. Tapi syaratnya sebutin wa allaw istaqamu, istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomah dalam beribadah, khususnya kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Nah, sebagai penambah daripada kekurangan daripada kewajiban yang pernah kita lakukan. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, tutup dengan salawat. Kita niatkan sesuai dengan hajat dan keperluan kita. Mudah-mudahan yang garing Allah berikan kesehatan, yang sedang berada di dalam masalah Allah berikan jalan keluar, yang sedang mempunyai hajat dunia atau akhirat mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير الباري